Halo teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kenapa sekolah itu sering disebut sebagai rumah kedua buat kita? Ya, bener banget, karena di sanalah tempat kita belajar, main, tumbuh, dan nemuin bakat terpendam kita. Intinya, sekolah itu harus jadi safe space, tempat yang super aman dan nyaman buat semua anak. Tapi apa ya jadinya kalau tempat yang seharusnya aman itu justru jadi tempat yang paling menakutkan? Coba kita lihat cuplikan berita yang sempat viral berikut ini. Aksi kekerasan dilakukan WD, seorang oknum guru SMPN 1 Karangawan di Kecamatan Karangawan ini viral di media sosial. WD sang oknum guru naik ke atas meja dan menendang seorang murid berinisial GA. Oknum guru ini marah karena mendengar suara siulan saat ujian akhir semester sedang berlangsung. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Mardiansyah, mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia. Video kali ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Di bawah bimbingan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Dr. Cynthia Nurika Irma, MPD. Sebagai calon pendidik, jujur, miris banget ya melihat video tadi. Nah, di balik sekolah yang nyaman, ada sosok penting yang jadi kuncinya. Siapa lagi kalau bukan guru? Tugas guru itu gak cuma sekedar masuk kelas, nulis di papan tulis, terus ngasih tugas. Lebih dari itu, guru adalah komponen yang ngarahin kita, teladan yang kita tiru, dan sosok yang dipercaya penuh oleh orang tua di rumah untuk mendidik kita dengan kasih sayang. Tapi kita harus jujur sama realitas yang ada. Sayangnya, kadang kita masih suka dengar berita sedih di media sosial. Masih ada oknum guru yang melanggar kode etik. Contohnya, melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun lewat kata-kata verbal yang bikin mental murid down. Sedih banget kan? Kalau kita bedah, kasus Pak WD yang menendang muridnya tadi, tindakan impulsif itu adalah bentuk nyata dari pelanggaran etika dan profesi kependidikan. Yang pertama, ada pelanggaran kompetensi kepribadian karena gagal mengendalikan emosi. Yang kedua, melanggar kode etik guru Indonesia yang wajib menciptakan suasana zero violence. Dan yang paling fatal, tindakan fisik tersebut sudah masuk ranah pelanggaran hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dampaknya nggak main-main, murid bisa trauma psikologis, nama baik sekolah tercoreng, dan citra luhur profesi guru yang seharusnya dikuku dan ditiru, jadi rusak di mata publik. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Penting banget adanya pelatihan emotional management bagi guru, penerapan disiplin positif sebagai pengganti hukuman fisik, serta pengawasan ketat dari pihak sekolah dan dinas terkait. Padahal menjadi guru itu mulia banget dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Makanya lewat video kali ini kita mau bahas kenapa sih etika profesi guru itu penting banget dan gimana cara kita bareng-bareng menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan. Penasaran dengan pembahasannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari fakta lapangannya. Baru-baru ini, terjadi sebuah peristiwa yang viral di SMP Negeri 1 Karangwangen, Demak. Ada oknum guru berinisial WD yang melakukan tindakan nekat, yaitu naik ke atas meja dengan menendang salah satu muridnya yang berinisial GA. Kejadian ini dipicu hal yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Si guru tersulut emosinya karena mendengar suara siulan saat ujian akhir semester. Guru mengira si murid inilah yang mengajak berbuat gaduh. Padahal, dan ini fakta yang miris banget, si murid sudah sempat membantah dan menjelaskan kalau siulan itu sebenarnya berasal dari juru parkir di luar kelas. Tapi sayang sekali, rasa tidak percaya mengalahkan logika sehat. Dan kekerasan fisik pun terjadi.
Kebayangkan gimana tegangnya suasana kelas saat itu. Nah, kalau kita bedah dari kacamata etika profesi, tindakan oknum guru ini setidaknya menabrak 3 batasan besar sekaligus. Yang pertama, dari segi kompetensi kepribadian, seorang guru itu idealnya jadi figur yang mantap, stabil, dewasa, dan bijaksana. Tapi di kasus ini, tindakan impulsif tersebut menunjukkan kegagalan total dalam mengendalikan emosi. Yang kedua, jelas ini melanggar kode etik guru Indonesia. Kewajiban guru itu melindungi dan menghormati hak anak, serta menciptakan sekolah yang zero violence atau bebas kekerasan, bukan malah jadi pelaku kekerasan. Dan yang ketiga, ini bukan lagi sekedar masalah ruang kelas, tapi sudah masuk ranah pelanggaran hukum karena tindakan fisik kepada anak di bawah umur itu jelas-jelas melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi dampaknya bisa sangat serius sampai ke jalur hukum. Teman-teman, aturan kita sebenarnya sudah sangat lengkap dan kuat. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi kepribadian sosial itu harga mati. Kompas utama etika seorang guru ditambah lagi di Undang-Undang Sidniknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Golongan utama pendidikan kita adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Nah, bagaimana murid bisa berakhlak mulia kalau contoh yang diberikan justru sebaliknya? Semua batasan moral itu juga sudah dikunci rapat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman berperilaku sehari-hari. Efek domino dari kasus seperti ini luar biasa merugikan. Bagi siswa dampaknya bukan cuma memar secara fisik, tapi trauma psikologisnya bisa membekas seumur hidup. Mereka jadi takut dan kehilangan motivasi buat belajar. Bagi pihak sekolah, nama baik yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh seketika. Orang tua bakal mikir 2 kali untuk menitipkan anaknya di sana. Dan yang paling menyedihkan adalah bagi profesi guru secara umum. Begitu video seperti ini viral, jargon guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru, sosok yang dipercaya dan dicontoh seolah-olah luntur di mata publik akibat ulah satu oknum. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya kejadian kelam ini tidak terulang lagi? Saya merumuskan 3 solusi konkret. Yang pertama, guru juga manusia yang bisa stres. Makanya penting sekali adanya pelatihan manajemen emosi dan konseling berkala untuk para guru. Yang kedua, kita harus geser paradigma hukuman. Ganti hukuman fisik dengan penerapan disiplin positif yang lebih mendidik dan humanis. Dan yang terakhir, harus ada pengawasan ketat serta evaluasi rekam jejak perilaku guru secara berkala, baik dari kepala sekolah maupun dinas pendidikan terkait. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa etika moral itu bukan cuma hafalan teori moral di lembar ujian, melainkan roh dan pondasi dari semua aktivitas kita di sekolah. Di tengah gempuran penurunan moral bangsa saat ini, guru yang berkarakter kuat adalah benteng terakhir kita. Ingat, investasi terbesar dalam dunia pendidikan bukan pada gedung yang megah, melainkan pada kualitas kepribadian para pendidikannya. Seluruh analisis yang saya paparkan tadi didasarkan pada sumber-sumber terpercaya yang tertera di daftar pustaka ini, termasuk studi kasus relevan dan buku referensi etika profesi kependidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan terima kasih khusus kepada Ibu Dr. Cynthia Nurika Irma, MPD. Semoga video ini membawa manfaat dan mari kita sama-sama jadi bagian dari pendidikan Indonesia yang lebih ramah
dan beretika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.